Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas soal-soal yang sudah saya berikan rasanya baru hari Sabtu ya. Baru sempat saya kirim di MS Teams, tapi sebelum itu mumpung masih ingat, di pertemuan Kamis lalu ada yang bertanya tentang ini ya, apa alfa dan beta dalam ZNS di garam-garam sulfida yang sukar larut. Ada dua, kita bagi menjadi dua, ada yang secara umum lebih larut dalam asam, tapi ada sekelompok senyawa sulfida yang meskipun dilarutkan dalam asam tetap tidak larut. Lalu di kelompok yang kedua yang larut dalam asam atau tidak larut dalam basa, ini salah satunya adalah ZNS. Di sana ada tertulis dua jenis ZNS, ya, ada alfa, ada beta. Sebetulnya ini sekilas pernah kita bahas ya mengenai zinc blend waktu semester 1 di bab terakhir mengenai struktur padatan. Padatan kan sebetulnya padatan kristalin, itu jenisnya strukturnya macam-macam. Tapi yang kita bahas kan hanya yang berstruktur sel satuannya kubus. Nah, contoh ini sudah pernah dibahas, tapi waktu itu mungkin sebutannya hanya padatan ZNS atau zinc blend yang bentuknya seperti ini. Ya, mungkin masih ingat waktu semester 1. Itu nama lainnya zinc blend atau sphalerite itu disebut sebagai beta ZNS. Ya, jadi ZNS yang berstruktur kubus, sel unit satuannya kubus. Dan masih ingat mungkin dulu kenapa disebut dengan ZNS, karena dalam satu sel satuan perbandingan jumlah Zn2+ dengan S2-nya 1:1 ya. Ini sekedar mengingatkan dan mungkin menambah wawasan ya. Kemarin ada yang bertanya satu alfa satu beta. Nah, untuk yang alfa ini jenis struktur dari padatan ZNS yang sering biasanya namanya itu disebut sebagai Wurtzite. Ya, kita mungkin jarang melihat ini sebagai alfa ZNS, jadi agak kurang familiar ketika melihat tabel kemarin. Tapi kalau strukturnya disebut sebagai zinc blend, Wurtzite, itu sering harusnya ya mendengar istilah tersebut. Nah, bentuknya kristal padatannya seperti ini. Ini tidak kita bahas ya waktu semester 1 kemarin. Tapi mudah-mudahan ini memberikan sedikit gambaran bahwa padatan kristalin itu kan bentuknya bermacam-macam. Ada yang strukturnya ya memang hanya satu jenis, misalnya sel satuan berbentuk kubus, ada bentuk lain. Mudah-mudahan ini menjawab ya pertanyaan kami selalu. Selanjutnya, nah ini saya ambil beberapa soal dari kuis atau dari ujian tahun-tahun sebelumnya. Kira-kira yang mewakili lah apa saja sih yang mungkin untuk ditanyakan di dalam bab ini. Setelah saya kerjakan ternyata ada dua soal ya yang mirip. ABCD-nya hanya di E dan F-nya mungkin yang berbeda. Jadi pernah ada satu soal yang mungkin keluar di tahun yang berbeda. Oke, kita mulai saja dari yang pertama. Dari yang sederhana dulu. Ini contoh soal kuis ya. Kalau kuisnya berbasis paper base gitu ya, langsung luring ya, kurang lebih ini gambarannya. Diketahui nilai KSP perak sulfit, perak 1 sulfit adalah 1,50 kali 10 pangkat min 14 pada 25 derajat Celcius. Sudah dikasih tahu di sini berapa massa molar masing-masing atomnya. Yang pertama, tuliskan persamaan reaksi yang menunjukkan KSP perak 1 sulfit. Nah, di sini makanya kenapa di awal di semester 1 saya selalu meminta mahasiswa untuk pertama hafal simbol dan namanya ya dari setiap unsur-unsur dalam tabel periodik. Kemudian kan dalam tata nama kita sudah melihat beberapa contoh
anion dan polianion serta nama-namanya. Karena di sini ketika namanya saja tidak tahu, mengubah dari nama ke rumus, nanti ke bawahnya juga bisa jadi salah ya. Sulfit, ada yang tahu sulfit struktur rumusnya apa? Kalau sulfat SO4 2-. Kalau sulfit berarti apa? SO4 3-. SO4 3-. Jawaban yang lain ada lagi? Sulfat, sulfit. SO3-. SO3-. Ada lagi? Yang lain? Biasanya kita mungkin cari yang lebih familiar. Nitrat, nitrit. Nitrat NO3-. Nitrit NO2-. Coba dianalogikan dengan itu. Sulfat SO4 2-. Berarti sulfit SO3 2-. SO3 2-. Ya, berkurang satu oksigennya tapi muatannya tetap sama ya. Jadi tuliskan persamaan reaksi yang menunjukkan KSP perak 1 sulfit. KSP ini kan menunjukkan reaksi kelarutan ya. Berarti Ag2SO3 ini kan berasal dari Ag plus dengan SO3 2-. Tinggal silang ya superskripnya jadi subskrip. Jadi Ag2SO3. Ini akan terurai kalau kita larutkan dalam air akan menghasilkan 2Ag plus ditambah SO3 2-. Ini KSP-nya 1,5 kali 10 pangkat min 14. Oke, jadi kalau atasnya salah, misalnya rumusnya salah, bisa jadi nanti koefisiennya salah. Ketika diminta menentukan kelarutan, karena koefisiennya salah, hukum kesetimbangan kelarutannya juga bisa jadi salah. Oke, yang kedua, tentukan massa perak 1 sulfit yang dapat dilarutkan pada 2,5 liter larutan Ag plus 0,0001 molar. Jadi intinya di sini kita harus cari berapa kelarutan perak sulfit ini kan. Massa perak sulfit yang dapat dilarutkan itu tercermin dari nilai kelarutannya. Ya, definisi kelarutan berapa jumlah maksimum zat terlarut yang masih dapat larut di dalam sejumlah tertentu larut. Jadi kita harus cari nilai kelarutan untuk perak sulfit. Kelarutannya dalam apa? Di sini dalam 2,5 liter larutan Ag plus 0,001 molar. Oke, perhatikan dulu ini. Jadi di awal ini sudah ada 0,001 molar. Kelarutannya, ini mula-mula reaksi setimbang. Ini awalnya belum ada. Ini akan larut sebanyak S atau sebanyak X. Ini akan bertambah sebanyak 2S. Pada saat setimbang, ini akan berjumlah 0,001 ditambah 2S yang sebanding nilainya dengan 0,001. Karena kelarutan ini kita bisa lihat dari KSP-nya yang sangat kecil. S ini bisa kita abaikan terhadap 0,0001 ya. Ini akan pada saat setimbang akan kita temukan sebanyak S. Lalu tinggal kita masukkan ke dalam KSP-nya. KSP sama dengan Ag plus pangkat 2 dikalikan dengan SO3 2-. Masukkan Ag plusnya 0,001 pangkat 2 dikali dengan S. Ini sama dengan KSP-nya 1,5 kali 10 pangkat min 14. Tinggal dicari S-nya berapa. 1,5 kali 10 pangkat min 14 sama-sama ya, tolong kerjakan supaya nanti kalau ada angka yang tidak sama bisa saling mengecek yang kelirunya siapa. Oke. Kuadrat jawabannya 1,5 kali 10 pangkat min
ya. Ini kelarutan perak sulfit dalam larutan Ag+ dengan konsentrasi 0,001 molar. Tapi yang ditanyakan adalah massa. Ya, berarti di sini tinggal kita cari ini S itu adalah sama dengan mol SO3 2- ya. Mol SO3 2- sama dengan 1,5 kali 10⁻⁻⁶ molar kali konsentrasi kali volume ya. Molaritas dikali volume kita dapat mol. 3,75 kali 10⁻⁶. Ya. Lalu yang ditanyakan adalah massa perak 1 sulfit. Intinya ini adalah, ini tidak perlu, sebentar. Oh. Molnya ya. Dari nilai kelarutan itu menunjukkan berapa jumlah maksimum perak 1 sulfit yang masih dapat larut di dalam sejumlah tertentu larut. Jumlahnya sekian molar. Untuk mengubah ke massa, berarti tinggal kita kalikan molnya, tinggal kita cari molnya, lalu kita cari massanya dikalikan massa molar. Massa perak 1 sulfit berapa? Massa molar. Massa molar Ag2SO3 2 kali 108 ditambah 32 tambah 48 296 ya. Berarti ini mol sama dengan 3,75 kali 10⁻⁶ mol kali 296 gram per mol. Ini nanti kita dapat 3,75 kali 10⁻⁻⁶. 1,1 kali 10⁻⁻³ gram. Yang ditanyakan massa tidak dikasih tahu ya, tidak diminta apakah dalam miligram atau dalam gram. Jadi jawabannya 1,11 kali 10⁻⁻⁴. Jelas sampai di sini untuk soal yang ini? Ini mirip seperti efek ion senama ya, tapi yang ditanyakan konsentrasinya dalam gram, dalam massa. Oke, lanjut ya. Yang C, tentukan pengaruh penambahan HCl pada kelarutan perak 1 sulfit. Kira-kira jawabannya tetap makin larut atau makin tidak larut? Gimana? HCl, ini asam kuat, akan terurai menjadi H+ ditambah Cl-. Nah, bagaimana pengaruh? Apakah ada pengaruh dari H+-nya atau pengaruh dari Cl-nya terhadap kelarutan Ag2SO3? Gimana? Ada yang mau mencoba menjawab? Kelarutannya tetap makin larut atau makin tidak larut? Jangan takut salah, nggak apa-apa. Makin larut, Bu. Makin larut. Alasannya? Kenapa? Kenapa makin larut? Jawabannya betul, makin larut. Ya. Alasannya? Di sini adanya H+ akan bereaksi kan ya dengan SO3 2- yang bersifat basa, karena SO3 2- ini merupakan basa konjugasi dari asam lemah ya. H2SO3 yang merupakan yang merupakan diprotik. Ini akan menghasilkan H2SO3. Dari sini berarti ketika H+-nya, ketika ada H+, adanya H+, ini akan mengurangi konsentrasi dari SO3
2 min ya konsentrasi sulfit. Sehingga untuk mencapai kesetimbangan yang baru dalam proses pelarutan, reaksi akan geser ke kanan, reaksi pelarutan. Ag2SO3 ini geser ke kanan. Ya, prinsip dari Le Chatelier. Nanti akibatnya Ag2SO3 semakin larut. Oke. Jadi jawabannya ini akan semakin larut. Ada yang mau tanyakan dulu untuk soal ini? Saya kira sudah cukup jelas ya. Tuh, ini masih sederhana. Intinya bagaimana kita menuliskan persamaan reaksi untuk kelarutan, lalu menentukan kelarutan baik dalam molar maupun dalam gram atau gram per volume, per liter, per mililiter, tergantung dari yang ditanyakan. Lalu di sini yang B juga menentukan kelarutan dalam larut lain atau ada efek ion senama. Yang C itu pengaruh kelarutan. Apakah garam tersebut dipengaruhi oleh pH atau tidak? Oke. Sekarang yang kedua, ini contoh soal ujian ya. Magnesium hidroksida merupakan basa yang dapat digunakan sebagai obat untuk mengurangi asam lambung. Diketahui KSP-nya sekian. Seperti biasa, tuliskan dulu reaksi kesetimbangan pelarutannya. MgOH 2 kali solid larut menjadi Mg2 plus aquos ditambah 2 OH min. Yang kedua, hitung kelarutan magnesium hidroksida dalam air dalam satuan. Nah, di sini satuan yang diminta adalah miligram per liter. Seperti biasa, kita di sini langsung saja yang ini ya. Mula-mula reaksi setimbang. Awalnya belum ada, ini akan terlarut sebanyak S, ini akan terlarut sebanyak 2S. Ini pada saat setimbang S, ini 2S. Jadi KSP sama dengan Mg2 plus dikalikan konsentrasi OH- pangkat 2. Ini S, ini 2S pangkat 2. Jadi KSP sama dengan 4S pangkat 3. KSP-nya 8,9 kali 10 pangkat min 12 sama dengan 4S pangkat 3. S-nya coba berapa dihitung? Massa molar MgOH2 kalau tidak salah 58,3. Berapa S-nya? Dalam molar dulu. Delapan 8,9 kali 10 pangkat min 12 dibagi 4 lalu akar pangkat 3. Sekalian ngecek bisa nggak pakai kalkulatornya. Jangan sampai nanti sebetulnya kita paham tapi karena di sini kan ujian kuis, kalau kimia boleh ya pakai kalkulator. Karena tidak bisa mengoperasikan kalkulatornya jangan sampai nanti hasil akhirnya salah. Kita samakan jawabannya. Berapa S-nya? 1,3 kali 10 pangkat min 4. 1,3 bentar, kenapa ya? 1,3 kali 10 pangkat min 4 ya. Ini molaritas itu sama dengan 1,3 kali 10 pangkat min 4 mol per liter. Yang ditanyakan miligram per liter. Berarti tinggal kita kalikan karena ditanyakan massa 58,3 gram per mol. Ini kan saling menghilangkan ya. Coba, ini masih dalam gram. 1,3 kali 10 min 4 kali 58,3. Ini 7,61 ya kali 10 pangkat min 3 gram per liter. Atau sama saja dengan 7,61 miligram per liter. Karena yang ditanyakan dalam satuan miligram per liter.
Sama ya jawabannya? Ya. Kita lanjut yang C. Tentukan pH larutan jenuh magnesium hidroksida. Larutan jenuh itu adalah larutan yang memiliki konsentrasi yang sama dengan nilai kelarutannya pada temperatur tersebut. Nah, berarti di sini kita hanya perlu mencari berapa konsentrasi OH-. Konsentrasi OH- kita lihat dari sini dalam keadaan setimbang. Konsentrasi OH- ini sama dengan 2S. Yang S-nya adalah 1,3 kali 10 pangkat min 4 molar. Jadi ini 2,6 kali 10 pangkat min 4 molar. Udah langsung cari pOH-nya min log 2,6 kali 10 pangkat min 4. Dapat berapa nanti pH-nya? 14 dikurang. Ini berapa pOH-nya? 3,58. 3,58 berarti pH-nya sama dengan 10,42. Oke, karena ini kan garam basa ya. Jadi nanti mungkin karena terlalu cepat atau panik. Jadi tetap harus berusaha untuk mengecek logikanya ini jawabannya benar enggak. Jangan berhenti di 3,58. Mungkin kalau buru-buru bisa saja, oh udah dapat, ini langsung pH-nya. Tapi kan ini pH garam yang ber-pH basa. Jadi harus lebih dari 7 pada 25 derajat Celcius. Kasih ya. Jadi konsepnya ini yang harus dipahami. Apa yang dimaksud dengan larutan jenuh? Larutan jenuh berarti yang konsentrasinya itu sesuai dengan yang kita cari pada kelarutan untuk dari nilai KSP-nya. Ya. Oke. Yang D. Ini efek ion senama lagi, biasanya selalu muncul ya. Hitung kelarutan molar MgOH 2 kali dalam larutan NaOH 0,001 molar. Kopiin aja. Berarti di awal sudah ada OH-nya sebanyak 0,01. Ini bertambah sebanyak S, ini 2S, ini di akhir S, ini 0,01 ditambah 2S yang sama dengan 0,01 molar. Dimasukkan ke KSP-nya. KSP sama dengan 8,9 kali 10 pangkat min 12. Ini sama dengan, kita cari S-nya. S dikalikan 0,01 pangkat 2. Ya, untuk OH-nya sudah ada konsentrasinya 0,01 pangkat 2. Di sini kita cari S-nya berarti 8,9. Maaf. Karena di akar. Coba berapa jawabannya S? Enggak betul. 8,9 kali 10 pangkat min 8 ya? Iya, Bu. Ya udah. Oke. Nah, kita bisa cek di sini. Tadi kelarutannya dalam air 1,3 kali 10 pangkat min 4 molar. Efek ion senama itu kan adanya ion senama akan mengurangi kelarutan. Akan menekan proses pelarutan. Ini terbukti bahwa di dalam ion senama OH- di dalam NaOH 0,01 molar yang tadinya 1,3 kali 10 pangkat min 4 sekarang turun menjadi 8,9 kali 10 pangkat min 8. Jadi nanti kalau misalnya ketemu jawabannya malah lebih besar dari 1,3 kali 10 pangkat min 4 berarti ada perhitungan yang salah ya. Jadi selalu cek logikanya. Di sini melatih kemampuan berpikir logis ya. Oke. Nah, sekarang mungkin yang lebih kompleks. Yang E,
Garam NH4Cl dapat digunakan untuk mencegah pengendapan magnesium hidroksida. NH4Cl itu garam yang bersifat apa? Masih ingat nggak? Asam, basa, atau netral? Ini kalau teruraikan menjadi NH4 plus ditambah Cl-. Cl- tidak mengalami hidrolisis, NH4 plus mengalami hidrolisis. Ini kan asam ya. Nah, di situ berarti dia bisa mengontrol pengendapan. Jadi ada pengaruh pH kan ya dari penambahan garam tersebut terhadap garam yang bersifat basa ini. Pertanyaannya, hitung massa minimum dalam satuan gram yang perlu ditambahkan ke dalam 100 ml magnesium klorida 0,1 molar yang dicampur dengan 100 ml larutan NH3 0,1 molar. Oke. Kita di sini coba hitung mundur. Saya tulis lagi ininya. Jadi pengerjaannya ini mundur. Pertanyaannya kan berapa garam yang harus ditambahkan untuk mencegah pengendapan magnesium hidroksida. Nah, magnesium hidroksidanya itu sendiri ini berarti kan di sini kita harus cari magnesium hidroksidanya dibentuk dari mana? Dari ini kan, dari pencampuran magnesium klorida. Di sini ada Mg2+. Lalu NH3 kan ini senyawa basa. Di dalam larutan, di dalam air ini akan terurai menjadi NH4+ dan OH-. Nah, karena ada OH- di dalam air, di dalam larutan, ketemu dengan Mg2+, ini mampu membentuk MgOH 2 kali. Nah, tinggal sekarang kita cari dulu berapa, karena ini kan hubungannya dengan pH ya. Berapa konsentrasi OH- untuk mencegah terjadinya pengendapan, jadi maksimumnya yang sesuai dengan nilai kelarutannya. Kita masukkan dulu ke KSP MgOH 2 kali, KSP MgOH 2 kali, tadi besarnya berapa? 8,9 kali 10 pangkat min 12, ini sama dengan Mg2 plusnya dari sini. Ini kan di dalam larutan, oke. Perhatikan ini 100 mili lalu dicampur dengan 100 mili NH3. Berapa konsentrasi Mg2 plusnya? Apakah 0,1? Mg2 plus awal yang kita campurkan. Berapa konsentrasinya? Yang harus kita masukkan untuk mencari berapa konsentrasi OH- maksimum. Ingat, ini mirip seperti mencari question untuk menentukan apakah kalau kita campurkan dua reagen ini membentuk endapan atau tidak. Jadi kan kita harus cari dulu berapa konsentrasi Mg2 plusnya, berapa konsentrasi OH-nya. Nah, kalau OH- kan ini harus, karena pertanyaannya untuk mencegah pengendapan dengan mengontrol OH-nya dari NH3 yang dipengaruhi oleh NH4+. Nah, jadi kalau Mg2 plusnya ini tetap sudah diketahui di awal. Yang jumlahnya berapa? Yang kita campurkan 100 mili dengan konsentrasi 0,1 molar, ini kan milimol. Milimol dibagi volume total. Volume totalnya 100 tambah 100. Jadi kan ini pengenceran setengahnya ya. Jadi konsentrasinya 0,05 molar. Setelah dicampurkan konsentrasinya, karena ini awalnya volumenya 100 diencerkan jadi 200 dengan penambahan amonia, maka konsentrasi awal Mg2 plusnya itu adalah 0,05 molar. Ini yang kita masukkan ke sini. Dikalikan dengan konsentrasi OH- pangkat kali konsentrasi OH- pangkat 2. Ini yang harus kita cari OH-nya.
Nanti OH- baru diperoleh dari yang mengontrol OH- adalah NH4Cl. Berapa jawabannya? 8,9 kali 10 pangkat min 12 bagi 0,05 lalu diakarkan. 1,3 kali 10 pangkat min 5. 1,3 kali 10 pangkat min 5 molar. Nah, sekarang sumber OH- kan awalnya dari NH3 yang dilarutkan di dalam air. Ini mengalami kesetimbangan, menghasilkan RH4+ dan OH-. Ini punya nilai KB. KB-nya 1,8 kali 10 pangkat min 5. Nah, di sini kita untuk mencegah terjadinya pengendapan, jumlah maksimumnya itu adalah 1,3 kali 10 pangkat min 5. Jadi kita sudah tahu di awal pada saat setimbang OH-nya ini harus ada 1,3 kali 10 pangkat min 5 molar. Ya. Berarti ini juga akan bertambah 1,3 kali 10 pangkat min 5. Nah, ini yang ditanyakan, berapa yang harus ditambahkan untuk mencegah pengendapan MgOH 2 kali. Tapi, jadi kita hitung mundur, ini sudah diketahui. X ditambah 1,3 kali 10 pangkat min 5. Ini konsentrasi awalnya, sama ini juga ya, NH3 pada saat awal, karena jumlahnya sama ya, 100 mili dikali 0,1 molar, dibagi volume totalnya 200 mili. Ini juga konsentrasi awalnya jadi 0,05 molar. Di awal yang kita konsentrasi amonia awal 0,05 molar, ini akan berkurang sebanyak X, X-nya udah diketahui. Saat dikurangi 1,3 kali 10 pangkat min 5. Ini 0,05 kurang 1,3 kali 10 pangkat min 5. Ini tinggal kita masukkan ke dalam KB-nya. KB-nya berarti X ditambah 1,3 kali 10 pangkat min 5 kali 1,3 kali 10 pangkat min 5 dibagi 0,05 dikurangi 1,3 kali 10 pangkat min 5. Untuk penyederhanaan, yang ini kita boleh abaikan dulu, nanti baru kita cek betul nggak ini bisa diabaikan. Bisa dicari X-nya berapa? Ada yang sudah mengerjakan? Berapa molar? Jadi sama saja dengan X dikalikan 1,3 kali 10 pangkat min 5 dibagi 0,05 dikurangi 1,3 kali 10 pangkat min 5. Ini juga mungkin bisa diabaikan ya terhadap 0,05. Lebih disederhanakan, jadi X kali 1,3 kali 10 pangkat min 5 dibagi 0,05 itu sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5. Berapa molar? Coba abaikan. Kalau 0,05 kurangi 1,3 kali 10 pangkat min 5. Jadi ya bolehlah kita abaikan juga. Berapa jawabannya? 0, berapa? 0,07. 0,07. Oke lah kalau pembulatan ya. Massa molar NH4Cl ini berapa ya? 53,5 gram per mol. Nah, ini berarti NH4 plusnya masih dalam molaritas ya. Ini atau 0,07 mol per volume. Sudah, tinggal kita kalikan
untuk mengubahnya menjadi massa, tinggal kita kalikan berapa? Oke, ini dalam cari mol ya. 0,2 liter ya. Aku mol per volume. Mol per liter. Konsentrasinya 0,07 molar. Lalu ini berada di dalam larutan dengan volume 200 ml. Dari sini kita bisa dapat mol. Ya. Setelah itu 0,07 kali 0,2 0,014 mol, tinggal kita kalikan dengan 53,5 gram per mol. Nanti silakan cek lagi, ini mungkin berkaitan dengan pembulatan gram. Bisa dipahami yang ini? Jadi ini mengerjakannya mundur ya. Kalau biasanya kita mencari, di sini ada konsep, kalau misalnya kita campurkan dua reagen, MgCl2 dengan NH3, apakah terbentuk endapan atau tidak? Caranya, kita harus cari key-nya, question-nya, yang sama dengan ungkapan tetapan kesetimbangan kelarutannya, tapi bukan dalam kondisi seimbang. Jadi kita masukkan konsentrasi awal. Nah, perhatikan konsentrasi yang dimasukkan itu bukan konsentrasi yang ini 0,1 molar. Kalau 0,1 molar ini masih terpisah di dalam dua gelas kimia yang berbeda. Ini 100 ml, yang NH3 juga 100 ml. Itu konsentrasi masing-masing. Tapi ketika dicampurkan, ada faktor pengenceran. Volume totalnya jadi 200 ml. Jadi pada saat sudah bercampur, konsentrasi awalnya ini menjadi setengahnya, begitu juga dengan amonia. Ya. Tapi di sini amonia kan secara tidak langsung ya menghasilkan OH-. Perlu nilai Kb untuk mencari berapa OH-nya. Ini kalau misalnya tidak, pertanyaannya apakah terbentuk endapan atau tidak? X ini nggak ada. Kita hanya perlu mencari berapa OH- kalau konsentrasi awal amonianya 0,05 molar. Cari nilai Ki-nya. Apakah Ki lebih besar dari KSP, Ki lebih kecil, atau Ki sama dengan KSP? Ya, ini bisa kita ubah pertanyaannya menjadi seperti itu. Nah, kalau di sini dibalik. Dengan mencampurkan MgCl2 dan NH3 ini mungkin membentuk endapan. Kita lihat dalam keadaan jenuhnya. Yang maksimum yang masih dapat larut ini kalau kita larutkan, kita campurkan masing-masing konsentrasi Mg2 plusnya 0,05 molar, OH-nya 1,3 kali 10⁻⁵ molar. Lebih dari ini bisa mengendap. Nah, karena ini konsentrasi maksimumnya yang masih dapat larut. Nah, untuk mencegah supaya tidak lebih dari ini bisa kita kontrol dengan menambah NH4Cl. Dari mana pengaruh NH4Cl? NH4 plus ini merupakan asam konjugasi dari basa lemah NH3. Nah, ini kita tambahkan untuk mengontrol supaya konsentrasi OH-nya ini maksimum di 1,3 kali 10⁻⁵. Jadi kita hitung mundur. Dalam keadaan seimbang ini harus kita jaga supaya tetap segitu, maksimumnya segitu. Jadi pada keadaan seimbang berarti kan ini adalah jumlah yang terlarutnya. Naikkan ke atas. Yang bereaksinya ini yang larutnya. Karena koefisiennya semua 1:1, jadi yang terionnya sebesar 1,3 kali 10⁻⁵. Ini konsentrasi awalnya. Nah, ini yang harus kita cari. Ini dalam satuan molar. Untuk mengubah ke dalam gram, molar dikalikan volume, jadi mol. Di sini volumenya 100 tambah 100. Setelah dapat mol, tinggal dikalikan massa molar, dapat gram. Ya. Jelas untuk soal yang ini? Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, saya lanjut.
Soal nomor 3. Senyawa timbal seperti Pb sulfat, timbal kromat, dan timbal hidroksida dapat digunakan sebagai komponen zat warna cat. Ketiga garam tersebut merupakan garam yang sukar larut dalam air dengan nilai KSP berturut-turut. Ini 2,5 kali 10 pangkat min 8, ini 1,7 kali 10 pangkat min 14, ini 4 kali 10 pangkat min 15. Pada temperatur 25 derajat Celcius. Hitung massa timbal sulfat yang terdapat dalam 100 ml larutan timbal sulfat tepat jenuh. Ya. Berarti kalau tepat jenuh ya tinggal kita cari dari nilai KSP-nya. Ya. Tuliskan reaksi pelarutannya. Pb2 plus, koefisiennya 1:1, berarti ini akan bertambah sebanyak S, ini bertambah sebanyak S. KSP sama dengan S kuadrat ya, yang nilainya sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 8. Sini kita bisa cari S-nya berapa? 1,58 kali 10 pangkat min 4 molar atau mol per liter. Berarti kalau dalam yang ditanyakan dalam 100 mili ada berapa jumlah PbSO4 yang terlarutnya? Tinggal kita kalikan 0,1 ya. Berarti 1,58 kali 10 pangkat min 5 mol. Yang ditanyakan massa PbSO4-nya. Berarti 1,58 kali 10 pangkat min 5 mol dikali, ini massa molar PbSO4-nya 303,26 gram per mol. Ini kita kalikan 303,26 gram per mol. Ulang, nanti jawabannya coba disamakan. 4,79 kali 10 pangkat min 3 gram. Yang diminta massa ya jawabannya. Jadi selalu ada ya menentukan kelarutan. Hanya saja ini bisa bervariasi yang ditanyakan. Apakah cukup dalam molar, atau dalam gram per liter, atau gram per 100 mili, ya macam-macam. Atau hanya massanya saja. Oke, jelas ya yang ini. Yang D. Apa yang terjadi dalam 100 mili larutan jenuh PbSO4 jika ditambahkan 1 mili larutan Na2SO4 0,1 molar? Jelaskan. Berarti ini ada pengaruh ion senama. Harusnya kita sudah bisa menebak ya, adanya ion senama ini bisa mengurangi kelarutan. Ya, apa yang terjadi kalau kita tuliskan persamaan reaksinya? Oke. Jadi di sini di awal ini sudah ada 0,1 molar yang akan larut. Ini sebanyak S, ini sebanyak S. Ya. Nanti silakan bisa dihitung. Karena di sini tidak ditanyakan berapa kelarutannya, tapi nanti kita bisa buktikan di sini kalau ada konsentrasi SO4 2- ya, dari natrium sulfat, ini elektrolit kuat, akan menghasilkan 2Na+ dan SO4 2-. SO4 2-nya 0,1 molar, masukkan ke sini. Berarti dalam keadaan seimbang, ini akan sebanyak X, ini 0,1 ditambah S, atau yang sama nilainya dengan 0,1. Tinggal nanti dicari nilai S-nya. Harusnya ini S-nya akan lebih kecil dari 1,58 kali 10 pangkat min 4
molar. Ya. Jadi jawabannya SO4. Ketika ada SO4, apalagi misalnya ini semakin naik konsentrasinya, maka reaksi pelarutan Pb sulfat ini akan geser ke kiri ya, prinsip Lesetelier. Karena ini ditambah, kesetimbangan terganggu. Untuk mengembalikan lagi ke arah kesetimbangan, ini harus dikurangi dengan cara reaksi geser ke kiri. Karena reaksi geser ke kiri, maka pelarutan ini semakin berkurang. Ya, intinya kalau ada ion senama, pelarutan akan berkurang. Jadi timbal sulfatnya akan semakin kurang larut. Silahkan bisa dibuktikan dengan mencari nilai S-nya. Yang C, nah kalau ini sama ya, diminta menghitung kelarutan, ini efek ion senama, tapi untuk ion senamanya ini Pb2 plusnya. Oke, kita tulis ulang. Berarti ion senama dalam Pb2 plus ini akan dihasilkan, dalam Pb nitrat, Pb2 plus ditambah 2NO3-. Kita perlu ininya saja, sebanyak 0,2 molar. Kalau ini akan menghasilkan 0,4 molar. Kita masukkan ke sini mola-mola reaksi setimbang, ini sudah ada 0,2 molar. Ini akan bertambah sebanyak X, ini bertambah sebanyak S, ini 0,2 ditambah S. Masukkan seperti biasa, PbSO4-nya 2,5 kali 10 pangkat min 8. Ini sama saja dengan 0,2 dikali S. Ya. S-nya berarti 1,25 kali 10 pangkat min 7 molar. Betul ya? Kelarutannya lebih kecil dari awalnya 10 pangkat min 4, sekarang turun jadi 10 pangkat min 7. Jadi soal B dan C ini masih tentang pengaruh penambahan ion senama. Yang menurunkan kelarutan bisa kita buktikan dari nilai S-nya. Oke, lanjut ya. Yang D, pada temperatur 25 derajat Celcius, larutan yang mengandung ion SO42- dan ion CrO42- dengan konsentrasi masing-masing 0,01 molar ditambahkan sedikit demi sedikit larutan timbal nitrat. Berarti kan ada kemungkinan membentuk endapan timbal sulfat dan endapan timbal kromat. Tentukan urutan pengendapan senyawa timbal yang dihasilkan. Nah, untuk menentukan, berarti kan kita cari mana yang lebih dulu mengendap, mana yang kelarutannya lebih kecil. Ingat, perhatikan di sini apakah jumlah ion yang dihasilkannya sama atau beda. Kalau yang dihasilkannya sama, misalnya sama-sama menghasilkan 2 ion, di sini Pb CrO4, ya ini sama ya, menghasilkan 2 ion Pb2 plus tambah CrO4 2-. Karena sama-sama menghasilkan ion yang sama, artinya kan formula untuk KSP-nya sama-sama S kuadrat. Tidak perlu kita mencari nilai S-nya, cukup bandingkan nilai KSP-nya saja antara PbSO4 dengan Pb kromat. Mana yang akan mengendap lebih dulu? Yang mana? Sulfat atau kromat? Ini sudah diujikan di presensi kemarin ya, Kamis lalu. KSP yang semakin tinggi
untuk jumlah ion yang sama ya. Menunjukkan bahwa semakin mudah larut. Semakin kecil nilai KSP-nya, ini kan hasil kali kelarutan ion-ionnya, produknya. Kalau produknya makin kecil, nanti hasil kalinya juga makin kecil, ini menunjukkan semakin sulit untuk larut. Semakin besar nilainya, KSP-nya, artinya jumlah ion-ion yang terlarutnya perkalian kedua ion ini misalnya, ini artinya semakin banyak. Jadi lebih mudah untuk larut, memiliki kelarutan yang lebih tinggi. Jadi jawabannya yang mana? PbSO4 atau PbCrO4? Yang akan mengendap lebih dulu. Ayo. Ini ada 70 orang. Jangan takut untuk menjawab, jangan takut salah, belajar untuk lebih aktif ya. Memang ini konsekuensi dari kuliah daring, apalagi kita tidak, kalau dalam kuliah daring kan saya tidak bisa melihat langsung semuanya. Biasanya enaknya kalau kuliah luring, saya suka menghafalkan nama dengan cara menunjuk, tapi suasana di kelas jangan sampai tegang, jadi jangan takut untuk kalau ditunjuk, nggak apa-apa, salah juga, nggak akan dipermalukan gitu ya. Tapi justru dari kalau kita menjawab benar, oh berarti memang sudah paham, ketahuan, paham. Tapi kalau salah juga tidak perlu malu, justru dari kesalahan tersebut ini akan diingat, oh iya ini saya pernah menjawab salah, nanti akan lebih lama diingatnya. Yuk, yang ini. Mana yang akan mengendap lebih dulu? Kromat ya. PbCrO4 ini mengendap lebih dulu. Oke. Kita kan masih setengah semester ya, kurang lebih. Berapa? 5 minggu lagi. Kedepannya ada bab termodinamika, masih ada berapa? 3 bab lagi. Ya, jadi coba maksimalkan meskipun kuliahnya daring ya. Coba lebih aktif lagi ya. Yang E, kelarutan senyawa PbOH2 dalam air dapat dipengaruhi oleh pH. Hitung pH untuk larutan PbOH2. Ini mirip ya seperti soal sebelumnya. Jadi ketika diminta untuk menghitung pH larutan jenuh, berarti yang sesuai dengan nilai KSP-nya. Oh, ini belum kita hitung, karena tadi soalnya masih berkaitan dengan timbal sulfat dan timbal kromat ya. PbOH2 kali ini ionnya beda ya. Ada 3, menghasilkan Pb2+ ditambah 2OH-. Berarti ini akan larut sebanyak S, ini akan larut sebanyak 2S. KSP-nya PbOH2 kali 4 kali 10 pangkat min 15 sama dengan S dikali 2S pangkat 2 atau sama dengan 4S pangkat 3. S-nya adalah berapa? 4 bagi 4. 10 pangkat. Berarti 1 kali 10 pangkat min 5 molar. Ya, yang kita cari OH-nya. OH- ini 2 kali S, berarti 2 kali 10 pangkat min 5. Seperti tadi, POH berarti min log 2 kali 10 pangkat min 5 yang sama dengan 4,7 ya. pH-nya baru 14 kurang 4,7, 9,3 jawabannya. Oke. Nah, jelas ini timbal hidroksida ya, pH-nya berarti harus basa. Oke, yang F, apa yang terjadi pada kelarutan PbOH2 kali jika pH larutan PbOH2 jenuh diturunkan dengan menambahkan asam? Adanya asam ini akan bereaksi dengan OH-.
menghasilkan H2O ya. Jadi akibatnya adanya H+ ini akan mengurangi OH-, akan mengurangi konsentrasi OH- sehingga reaksi pelarutan akan geser ke ini semakin berkurang. Untuk mencapai keseimbangan yang baru kan ini harus ditambah lagi. Berarti reaksi akan geser ke kanan ya. Geser ke kanan artinya PbOH 2 kali ini akan semakin larut. Ya. Jadi sesuai dengan kesimpulan yang kita bahas kemarin. Kalau garam yang bersifat basa, yang sukar larut dalam air, itu akan semakin larut di dalam suasana asam. Sebaliknya, kalau ada garam yang bersifat asam, yang sukar larut dalam air, akan semakin larut dalam basa. Ya, karena ada reaksi asam basa yang mengurangi konsentrasi ion terlarutnya. Oke, sudah 3 soal. Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan langsung potong seperti biasa. Ya. Kita lanjut soal nomor 4. Sekarang pengendapan selektif. Pemisahan campuran ion kromat dan bromida dengan konsentrasi masing-masing 0,01 molar dilakukan dengan cara menambahkan perak nitrat. Berarti di sana akan ada kemungkinan membentuk perak kromat dan perak bromida. Diketahui KSP-nya masing-masing ya. Yang pertama, hitung Ag+ minimum yang diperlukan untuk mengendapkan masing-masing ion. Tentukan ion yang akan mengendap lebih dahulu. Berarti kita tulis dulu persamaan reaksinya. Kalau AgBr menghasilkan 2 ion, yaitu Ag+ dan Br-. Kalau Ag2CrO4 menghasilkan 3 ion. Jadi 2 Ag+ tambah CrO4 2-. Berarti ini plus S, ini plus S, ini plus 2S, ini plus S. KSP-nya berarti ini S kuadrat ya. Oh, sebentar. Kita langsung masukkan. Yang ditanyakan berapa Ag+ minimum yang harus ditambahkan untuk mengendapkan masing-masing. Kita lihat untuk larutan jenuhnya. Sebetulnya kalau larutan jenuh kan belum ada endapan, tapi kita tambahkan lebih dari jumlah Ag+ tersebut, itu nanti akan mulai mengendap. Br-nya nih. Ini sudah dalam bentuk campuran 0,01 molarnya itu sudah dalam bentuk campurannya, berarti langsung kita masukkan 0,01 molar. Ini sama dengan KSP-nya 5,0 kali 10⁻⁻13. Ya. Berarti Ag+-nya sama dengan 5 kali 10⁻⁻11 molar. Untuk mengendapkan Ag2CrO4, kita masukkan ke KSP-nya sama dengan 2,4 kali 10⁻⁻12 Ag+ pangkat 2, CrO4-nya 0,01. Berarti Ag+-nya KSP dibagi 0,01 lalu diakarkan. Berapa nilainya? 1,55 kali 10⁻⁻5 molar, sama nggak? Itu adalah jumlah Ag+ minimum yang harus ditambahkan ke dalam larutan jenuh, ya, untuk membentuk larutan jenuh ke dalam campuran ion kromat dan Br- untuk membentuk
larutan jenuh masing-masingnya. Jadi untuk bisa mengendapkan ya kita harus tambahkan lebih dari itu. Pertanyaan selanjutnya, tentukan ion yang akan mengendap lebih dahulu. Kalau tadi kita lihat dari nilai kelarutannya, ya. Kelarutan lebih kecil berarti akan lebih mudah mengendap. Nah, ini juga mirip sebetulnya. Untuk mengendapkan AgBr diperlukan 5 kali 10 pangkat min 11. Untuk mengendapkan Ag2CrO4 perlu konsentrasi yang lebih tinggi. Artinya di sini yang akan mengendap lebih dulu yang memerlukan konsentrasi yang lebih sedikit. Ya, jadi jawabannya AgBr ini akan mengendap lebih dulu. Karena memerlukan konsentrasi Ag+ yang lebih kecil dibandingkan Ag+ untuk mengendapkan Ag2CrO4. Terus ya, ini. Yang B, hitung Br- dalam larutan ketika Ag2CrO4 mulai mengendap. Logikanya di sini kan yang mengendap lebih dulu adalah AgBr. Ketika Ag2CrO4 setelah kita menambahkan 1,55 kali 4 min 5 dan lebih dari itu, ya. Ketika mulai mengendap kan kita tambahkan 1,551 saja, itu kan sudah mulai ada mengendap ya. Jadi setelah kita tambahkan minimumnya segini, harusnya Br- yang tersisa akan lebih kecil atau jauh lebih kecil dari 0,01 ya untuk pengendapan selektifnya. Berarti kita di sini masukkannya ke KSP AgBr sama dengan konsentrasi Ag+ kali konsentrasi Br-. KSP AgBr 5,0 kali 10 pangkat min 13 masukkan pada saat ini mulai mengendap. Berarti kita pakai 1,55 kali 10 pangkat min 5. Nah, berapa konsentrasi Br- yang tersisa? Ketika Ag+-nya di dalam larutan itu ada 1,55 kali 10 pangkat min 5. Hasilnya pasti kecil ya. 3,22 kali 10 pangkat min 8 molar. Logis ya. Awalnya ada 0,01 molar. Kita tambahkan secara bertahap Ag+. Ini akan mengendap lebih dulu. Berarti kebanyakan dari 0,01 molar. Ya, kita tidak tahu ini konsentrasi volumenya berapa. Kebanyakan dari bromida tersebut berada dalam bentuk endapannya. Nah, yang terlarutnya kalau garam yang sukar larut itu bukan berarti kan 100% mengendap, tapi masih ada kesetimbangan dengan ion-ionnya di dalam larutan. Nah, yang larutnya ini masih ada tapi sedikit sekali. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini untuk membuktikan bahwa apakah pemisahan bromida dengan kromat melalui pengendapan selektif itu efektif atau tidak. Dikatakan efektif kalau kita bisa memisahkan hampir atau lebih dari 90,9% ya. Salah satunya mengendap, lalu yang satunya lagi masih berada dalam bentuk larutan. Nah, di sini caranya kita hitung berapa persentase dari spesies yang mengendap pertama lebih dulu. Di sini yang mengendap pertama kan AgBr. Ya, Br- awalnya 0,01, sisanya dari jawaban yang B 3,22 kali 10 pangkat min 8. Dibagi konsentrasi awalnya 0,01 molar kali 100%. Ya. Jadi yang tersisa ini 3,22 kali 10 pangkat min berapa? 4 ya. Hitung persentasenya sekian. Berdasarkan perhitungan ini, apakah pemisahan bromida dan kromat ini dapat dilakukan dengan teknik pemisahan terfraksi?
Jawabannya bisa ya. Bisa karena nanti ada rasanya di soal yang lain ya. Karena di sini lebih dari, kita bisa tuliskan lebih dari 99,99% dari BR- ini sudah mengendap. Dan pada kondisi ini Ag2CrO4 ini belum mengendap, tapi baru jenuh. Jelas yang ini. Jadi prinsipnya pengendapan selektif atau pemisahan, apakah itu anion ya. Ya, kita berbicara mengenai anion ya. Atau kation juga bisa ya. Pemisahan ion-ion dengan cara mengendapkan itu akan efektif kalau KST-nya perbedaannya cukup besar. Nah, ini kalau kita lihat, ini kelihatannya tidak terlalu signifikan ya, 10⁻⁻1, tapi karena ini formulanya beda, nilai kelarutannya ini masing-masing cukup berbeda. Kalau cukup berbeda, cukup signifikan perbedaannya, kita bisa melakukan pemisahan melalui pengendapan terfraksi atau pengendapan selektif. Oke. Lanjut, yang D. Kalau ini titrasi ya. Jadi reaksi ini, pelarutan ini kita bisa aplikasikan dalam titrasi. Ini namanya titrasi pengendapan. Kita misalnya ingin menentukan berapa konsentrasi KBr, kita titrasi dengan AgNO3. Apa reaksi yang terjadi? Ini kan tinggal kita pertukarkan ya kation anionnya. Ini akan menjadi KNO3, larutan, larut, ini larut, ditambah AgBr, ini solid. Jadi ketika ini kan elektrolit kuat ya, jadi sebetulnya di dalam larutan ini K+ ditambah Br- ditambah Ag+ ditambah NO3-, kemungkinan ketika bertemu ini akan membentuk endapan AgBr. Ini tetap sebagai K+ dan NO3-. Koefisiennya semua 1:1 ya. Jadi kita bisa menentukan berapa sih konsentrasi KBr dengan cara menitrasi menggunakan perak nitrat. Dalam titrasi kan kita perlu indikator. Ya. Ketika ini ditambahkan, ini berarti akan terbentuk endapan AgBr. Mungkin nanti bisa dicek ini endapannya berwarna apa. Di sini menggunakan indikator perak kromat. Warna endapannya juga ini berbeda. Jadi kita bisa hentikan reaksi tersebut ketika misalnya terbentuk endapan AgCrO42-. Ya, kan ini dalam apa namanya? Dalam mendadak lupa. Ini titrannya ya, di dalam buretnya yang kita tambahkan. Kalau misalnya Br-nya sudah habis, berarti kan di sini Ag+ akan bereaksi dengan CrO42-. Ini nanti akan membentuk endapan AgCrO42-. Ketika sudah membentuk endapan Ag2CrO4, ini reaksi kita hentikan. Informasinya di sini yang kita titrasi ini 25 mili. Konsentrasinya ini yang kita cari. Lalu titik ekivalen ini kita hentikan reaksinya. Jadi Ag nitrat yang kita perlukan adalah 27,5 yang konsentrasinya 0,01 molar. Hitung konsentrasi. Ini mol KBr sama dengan mol AgNO3 ya. Jadi konsentrasi KBr-nya tinggal 27,5 mili dikali 0,01 molar dibagi 25 mili. Jawabannya
0,011 molar. Ini hanya pertanyaan bonus ya. Aplikasi dalam titrasi hanya tinggal kita setarakan persamaan reaksinya. Prinsipnya ini dari koefisien. Ya. Mol KBr sama dengan mol Ag nitrat. Oke. Jelas ya yang ini? Nah, untuk yang E-nya, ini saya lupa ini ngambilnya apakah memang dari soal yang sama atau tidak. Saya coba mengerjakan. Di sini kan ini Cl- ya, dan di sini tidak ada informasi berapa KSP AgCl. Ketika saya cari KSP AgCl pada 25 derajat Celcius, lalu bandingkan KSP untuk AgBr dan Ag2CrO4 pada 25 derajat Celcius, informasinya bukan ini angkanya. Jadi ini tidak tahu dalam temperatur berapa, karena nilai K itu kan bergantung pada temperatur. Jadi ini sebetulnya tidak bisa dikerjakan. Kita bisa mengerjakan ini dengan anggap kita ubah saja nilainya. Soalnya. Ini bukan Cl-, tapi Br-, supaya bisa kita kerjakan sekarang. Ya, kalau AgBr kan ada. Ya, ini informasinya berarti ini pada temperatur yang sama, baik AgBr maupun Ag2CrO4. Ya. Jika ke dalam 1 liter larutan yang mengandung Br-, ini mirip seperti tadi ya, 0,01 molar dan tapi yang membedakan di sini adalah CrO4. 2 minnya 1,2 kali 10 pangkat min 4 molar. Ditambahkan sejumlah larutan Ag nitrat. Apakah dapat terjadi peminahan sempurna antara ion Br- dan CrO4? Nah, di sini ada petunjuknya. Pemisahan dianggap sempurna jika ion yang mengendap terlebih dahulu tersisa 0,1%. Berarti ini bukan 99,9. Berarti 99,9% itu sudah mengendap. Ya, kalau yang tersisanya kurang dari 0,1%, tadi kan jawabannya yang ini mirip ya, mirip, jauh lebih kecil bahkan dari 1%. Ini 3,22 kali 10 pangkat min 4%. Ya, ini kita lewat saja. Nanti silakan kalian cek. Jadi berapa caranya mirip seperti tadi. Berapa jumlah Ag+ yang diperlukan untuk mengendapkan Br- 0,01 molar, berarti karena ini 0,1 molar, Br- Ag+-nya sama ya, 5 kali 10 pangkat min 11. Tapi untuk yang CrO4 2-nya ini yang berbeda. Tinggal masukkan konsep ininya ganti menjadi 1,2 kali 10 pangkat min 4. Lalu berarti ini angka ininya beda ya, angka ininya beda, masukkan lagi ke AgBr. Karena yang mengendap lebih dulu kan tetap ya AgBr. Kemudian nanti cari berapa persen yang tersisa. Nilai di sini dibagi tetap 0,01 kali 100%. Kalau hasilnya kurang dari 1%, berarti pengendapannya efektif ya, atau sempurna. So, sebetulnya ini kalau mau soalnya seperti ini, kita hanya perlu mencari berapa KSP AgCl pada KSP yang sama. Ya, boleh nanti silakan kalian kerjakan ini pakai yang coba kalau kita lihat dari sini. Pakai yang ini 1,8 kali 10 -10. Kemudian harus dari textbook ya. Di sini nggak ada. Ada harusnya. Nah, ini 1,1 kali 10 pangkat min 12. Kalau di sini Ag2CrO4-nya beda kan ya angkanya. Angka yang berbeda menunjukkan berarti ini KSP-nya bukan dilakukan pada 25 derajat Celcius. Kita cek yang ini. 5 kali 10 pangkat min 13 AgBr. Nah, sedikit berbeda kan ya. Jadi silakan mau ini kalian hitung untuk soal yang sama dengan KSP yang diketahui, ubah soal Cl-nya menjadi Br-, atau kita tidak perlu melihat KSP yang ada di soal ini, kita pakai nilai KSP. Jadi soalnya untuk Cl-,
Tapi KSP-nya KSP pada 25 derajat Celcius, baik untuk CL- maupun untuk CrO4 2-. Sebagai latihan, silakan nanti kerjakan mandiri ya. Oke, lanjut yang F. Asam kromat diketahui memiliki nilai Ka1, Ka2 sekian. Jelaskan pengaruh penambahan asam terhadap kelarutan Ag2CrO4 dengan cara menuliskan reaksi-reaksi yang terkait. Ya. Karena Ag2CrO4 ini ketika terlarut menghasilkan 2Ag+ dan CrO4 2-. Lalu karena adanya H+, pengaruh penambahan asam ya. Karena adanya H+, ini akan bereaksi dengan ion kromatnya. Secara bertahap menghasilkan HCrO4-, lalu HCrO4-nya ini masih bisa dinetralkan, menghasilkan H2CrO4. Jelaskan pengaruh penambahan asam. Penambahan asam ini akan menyebabkan konsentrasi CrO4 2-nya berkurang kan ya. Berdasarkan prinsip Le Chatelier, kalau ini kita kurangi, maka reaksi harus geser ke kanan. Reaksi pelarutan, karena di sini ada 3 reaksi pelarutan Ag2CrO4 geser ke kanan. Akibatnya kalau geser ke kanan, Ag2CrO4 akan semakin larut. Ya. Penambahan asam akan menyebabkan Ag2CrO4 semakin larut. Reaksi-reaksi yang terkait, ini ada 3 ya. Jelas sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan dulu? Masih bisa diikuti ya? Berapa soal lagi? 3 lagi. Oke, kita lanjutkan. PbCl2 digunakan dalam produksi kaca hias yang tampak berbeda warna jika dilihat dari sudut berbeda. PbCl2 merupakan garam dengan kelarutan rendah dengan KSP 1,6 kali 10⁻⁵. Yang pertama, tentukan kelarutan PbCl2 dalam air. Ini seperti tadi ya. Kita bisa persingkat ya, ini menghasilkan 3 ion, berarti 1,6 kali 10⁻⁵ sama dengan 4S⁻³ ya. S-nya berarti 0,016 molar sama dengan 0,016 mol per liter. Ya. Ini kali 0,1 liter atau ya, dalam 100 mili berarti ini ada 0,0016 mol. Tinggal dicari, kita kalikan ini massa molar PbCl2 278,1 gram per mol. Kita kalikan massa molarnya 278,1 gram per mol. Jadi ada sekian gram di dalam ini setiap 100 mili ya, air. Larutnya air. Ya, nanti ini tinggal dicari. Selanjutnya, tentukan kelarutan molar PbCl2 dalam larutan NaCl. Ini tanpa kita perlu tuliskan ulang ya. Harusnya makin ke sini makin bisa terbayang cepat. Berarti KSP-nya 1,6 kali 10⁻⁵. Berarti kan Pb2 plus kali Cl- pangkat 2. Pb2 nya itu S-nya yang harus kita cari. Lalu Cl-nya di sini 1. Lalu pangkat
2. Maka X-nya ya sama dengan nilai KSP itu sendiri. Kalau kita bandingkan, ya, ini, nah bandingkan ini dengan ini. Ini kelarutan dalam air 0,016 molar. Lalu kelarutan dalam efek ion senama, di sini ion senamanya adalah Cl- akan menurunkan kelarutan. Oke, yang C, ke dalam 100 ml larutan pada soal B. Ya, ini berkaitan. Ditambahkan 5 ml larutan HNO3 5 molar. Kira-kira apakah PbCl2 kelarutannya akan meningkat atau tidak? Coba yang ini. Meningkat tidak? Meningkat, berkurang, atau tetap? Ada pengaruh tidak antara proses pelarutan PbCl2 dengan ditambahkannya HNO3? Kalau kita reaksikan, produknya menjadi apa? Ada reaksi yang terjadi tidak? Antara PbCl2 dengan HNO3. Jadi apa? Ini timbal nitrat. Ini HCl. Ya, hasilnya kan ini ya. Terjadi reaksi tidak? Ingat, reaksi itu ditandai dengan ada berbagai hal ya. Ada pembentukan endapan, ada pembentukan elektrolit yang lebih lemah, terbentuknya gas. Kalau ini kan ketika kita tambahkan, ini produknya di dalam larutan kan tetap saja sebagai Pb2+, NO3-, H+, dan Cl-. Jadi ya H+ dan NO3- ini tetap di dalam larutan yang sebagai H+ dan NO3-. Ya, tidak ada reaksi. Karena tidak terjadi reaksi, maka penambahan, betul nggak? Penambahan HNO3 tidak mempengaruhi kelarutan PbCl2. Ya, kalau tadi di soal-soal sebelumnya, contoh garam-garamnya itu garam-garam sukar larut yang bersifat basa. Ketika kita tambahkan asam, itu mempengaruhi kelarutan. Tapi kalau di sini kan tidak ada reaksi yang terjadi, jadi tidak mempengaruhi kelarutan. Ya. Lalu yang D, ketika 0,01 mmol NaCl ditambahkan ke dalam 100 ml larutan yang mengandung timbal nitrat 0,01 molar dan AgNO3 0,01 molar, diperoleh endapan putih. Nah, di sini kita diminta untuk menunjukkan dengan perhitungan bahwa endapan tersebut adalah AgCl, bukan PbCl2. Kira-kira alat untuk membuktikannya itu melalui perhitungan apa? Kebayang nggak? Intinya kan di sini ada reaksi kemungkinan antara Cl- dengan Pb2+, Cl- dengan Ag+, ya. Kalau kita lihat dari dilihat, oke. Di sini KSP. nya KSP PbCl2, KSP Ag plusnya, AgCl-nya ini ada. Gimana caranya? Apa yang harus kita cari? Kalau kita hitung dulu, misalnya Pb2 plusnya di sini 0,01
0,01 molar. Kemudian Ag plusnya 0,01 molar juga. Cl minnya berarti berapa? 0,01 milimol dalam 100 mili. Berarti 1 kali 10 pangkat min 4 molar. Nah, intinya di dalam larutan itu ada ketiga ion ini dengan konsentrasi masing-masing sekian. Nah, untuk melihat apakah terbentuk endapan atau tidak kan kita harus cari Ki-nya ya. Sekarang cari misalnya QSP untuk PbCl2 dulu. Berarti konsentrasi Pb2 plus 0,01 kali Cl min pangkat 2. Jawabannya berapa? 1 kali 10 pangkat min 10. Bandingkan dengan KSP PbCl2 1,6 kali 10 pangkat min 5. KSP-nya 1,6 kali 10 pangkat min 5. Lebih besar lebih kecil? Lebih kecil ya? Artinya ini larut. Kalau QSP lebih kecil dari KSP. Sekarang QSP AgCl. Ag plusnya 0,01. Cl-nya 1 kali 10 pangkat min 4. Ini 1 kali 10 pangkat min 6. KSP-nya AgCl 1,8 kali 4 min 10. Ini lebih besar. Berarti ini akan mengendap. Jelas yang ini. Jadi endapan tersebut itu adalah endapan dari AgCl, bukan dari endapan PbCl2. Pokoknya untuk mengetahui ada endapan atau tidak, kita harus hitung Q-nya, quotient-nya. Oke, sedikit lagi. Jika penambahan NaCl ke dalam larutan pada soal D dilanjutkan, tentukan konsentrasi Ag plus dalam larutan ketika PbCl2 mulai mengendap. Berarti kita harus cari berapa konsentrasi yang bisa mengendapkan PbCl2 ya. Kita lihat ke KSP PbCl2. KSP PbCl2 1,6 kali 10 pangkat min 5. Pb2 plusnya 0,01 kali konsentrasi Cl min pangkat 2. Ini kan di soal D yang kita tambahkan NaCl-nya 0,01 mol. Nah, ini kalau yang di E kita tambahkan lagi ke dalam larutan. Berarti kita harus cari dulu berapa yang ditambahkan untuk mengendapkan PbCl2. Dari sini kita dapat Cl min-nya KSP bagi 0,01 diakarkan. Jadi tolong dicek lagi ya angka-angkanya, takutnya ada kesalahan. 0,04 molar. Ini mirip seperti pengendapan selektif tadi. Tentukan konsentrasi Ag+. Kalau awalnya Ag plusnya 0,01, logikanya karena dia mengendap lebih dulu, nanti konsentrasinya akan jauh lebih kecil. KSP AgCl 1,8 kali 10 pangkat min 10. Yang ditanyakan berapa Ag plus yang tersisa pada saat Cl minnya ini 0,04. Sini Ag plusnya 4,5 kali 10 pangkat min 9 molar. Logis ya, karena dominannya sebanyak 0,01 molarnya itu ada dalam bentuk telah mengendap, yang bersisa sedikit sekali. Kalau ini pengaruh yang F, pengaruh pembentukan kompleks. Ion Pb2 plus dapat membentuk kompleks dengan ligan EDTA. Ini disimbolkan dengan Y4-. Jelaskan pengaruh penambahan ligan terhadap kelarutan Pb.
sebentar. Sebentar. Kita sudah tahu kalau kelarutan bisa ditingkatkan dengan pembentukan kompleks ya. Dari mana? Dengan adanya EDTA ini, berarti dengan adanya EDTA nanti PB2 plusnya semakin berkurang. Ya. Berdasarkan prinsip Le Chatelier, kalau PB2 plus berkurang, bentar ini pada, berarti pada PbCl2 ya. Pada reaksi PbCl2. Di sini saya tidak menuliskan reaksinya. PB2 plusnya berkurang, berarti kan untuk mencapai kesetimbangan yang baru, reaksi harus geser ke kanan. Ya. Reaksi pelarutan. PbCl2, PbCl2 ini geser ke kanan. Jadi artinya ini kelarutan PbCl2 meningkat. Jelas untuk soal ini? Jadi yang baru tadi paling ini ya, kita harus bisa membuktikan. Sebetulnya ini konsepnya sederhana ya, QSP, kita bandingkan QSP dengan KSP. Tapi ini mungkin lebih kompleks karena kita mencoba untuk membuktikan endapan mana yang terbentuk. Di sini ada dua ya. Biasanya kan kita hanya mencampurkan dua reagen, apakah akan terbentuk endapan atau tidak. Kalau ini kita diminta untuk membuktikan endapan apa ya sebetulnya yang terbentuk. Prinsipnya sama ya, kita mencari nilai quotient. Oke, lanjut satu lagi rasanya ya. Karena yang ini, nah ini yang saya maksud. Ini sudah dikerjakan mirip ya, soalnya pun konsentrasinya sama 0,01. Lalu ini sudah tadi. Udah ya, ini kita lewat. Paling yang E sekarang. Bila ke dalam endapan Ag2CrO4 ditambahkan larutan NH3, endapan menjadi terlarut. Tuliskan reaksi kesetimbangan yang terjadi. Jadi ini pernah satu jenis soal ternyata berulang ya. Ag2CrO4, proses pelarutannya menjadi 2Ag+, ditambah CrO4 2-. Lalu dengan adanya NH3, Ag plusnya ini nanti ada reaksi di sini taunya dengan berapa ligan. Ini biasanya ada informasi ya. Senyawa kompleks yang terbentuk ini adalah dengan 2 ligan amonia ya. Berarti ini akan menghasilkan AgNH3 2 kali. Bila ke dalam endapan ditambahkan larutan NH3 1 endapan menjadi terlarut. Tuliskan reaksi kesetimbangan yang terjadi. Ag plusnya ya, tinggal dari sini kan terlihat ya, dengan menambahkan amonia ini akan berkurang. Ini berkurang, reaksi geser ke kanan. Artinya kelarutan ini akan meningkat dengan penambahan ion, dengan pembentukan ion kompleks. Oke. Ini nanti silakan dijumlahkan, ini KSP-nya, ini KF-nya. Ya. Oke, yang terakhir. Nomor 7. Diketahui KSP kobalt sulfida dan HgBr2 sekian, nilai Ka1, Ka2 untuk H2S sekian. Mana di antara kedua garam tersebut yang memiliki kelarutan molar yang lebih besar dalam air? Nah, kalau ini kita baru masuk ke
garam sulfida. Ya, garam sulfida ingat di dalam air. Jadi KSP-nya tidak sederhana ya. Ada reaksi lanjutan ion sulfida di dalam air. Kita tuliskan dulu reaksinya. COS menghasilkan CO2+ ditambah S2-. Ini diketahui KSP-nya 5 kali 10 pangkat min 22. Tapi ini ada reaksi lanjutan dengan air. Ini menghasilkan HS- ditambah OH-. Kemudian satu lagi di sini HS- juga masih bisa bereaksi dengan air menghasilkan H2S ditambah OH-. Jadi kalau kita jumlahkan, ini berarti nilainya sama dengan, karena menghasilkan OH-, ini adalah KB. KB-nya sama dengan KW dibagi, ini spesi yang terlibatnya adalah spesi pada tetapan kesetimbangan asam yang kedua. Ya, berarti ini dibagi Ka2. Kemudian ini KB yang kedua, ini KW dibagi Ka1. Ini kalau kita jumlahkan, ini saling menghilangkan, jadi COS ditambah 2H2O menjadi CO2+ ditambah H2S ditambah 2OH-. Ya. Ini nilainya nanti silakan hitung. 1 kali 10 pangkat min 14 dibagi Ka2-nya 1 kali 10 pangkat min 13. Berarti ini 0,1. Ini 1 kali 10 pangkat min 14 dibagi Ka1-nya 1 kali 10 min 7. Ini 1 kali 10 pangkat min 7. Berarti ini K totalnya adalah KSP kali KB kali KW. Ini berapa nilainya nih? Berarti 5 kali 10 pangkat min 30 ya. K totalnya. Ini akan larut sebanyak S, ini akan larut sebanyak S, ini sebanyak 2S. Masukkan K-nya, ini sama dengan S dikalikan 2S pangkat 2. Nanti akan ketemu S-nya, silakan dicek ya. 3,34 kali 10 pangkat min 8 molar. Lalu yang satu lagi HgBr2, kalau ini tidak dipengaruhi oleh, tidak ada reaksi lanjutan dengan air ya. Berarti kalau ini plus S, ini plus 2S, KSP-nya 1 kali 10 pangkat min 1,1 kali 10 pangkat min 28 sama dengan 4S pangkat 3. Di sini S-nya 3,02 kali 10 pangkat min 10. Ya. Bandingkan mana di antara kedua garam tersebut yang memiliki kelarutan molar yang lebih besar dalam air. Ya. Karena kalau COS kan ini bukan menghasilkan 2 ion ya, jadi kita tidak bisa langsung mencari dari nilai KSP-nya. KSP untuk COS ini formulanya menjadi seperti ini, CO2+ kali H2S kali OH- pangkat 2. Ini solid, ini liquid, tidak masuk ke dalam ungkapan tetapan kesetimbangan. Jadi yang memiliki kelarutan molar lebih besar berarti di sini mana 3,3. Oh, COS ya jawabannya. Nah, ada kalanya kita kalau kita misalnya langsung KSP, kebetulan ya di sini hasilnya memang sesuai ya dengan ini. KSP semakin besar, ini lebih besar ya dibandingkan 10 pangkat min 28, ini lebih larut. Tapi
tidak selalu ini sebanding dengan nilai S-nya. Ini kebetulan sama ya. S-nya juga sama, lebih besar untuk COS dibandingkan untuk HgBr 2. Oke, yang B, lihat lagi. Manakah di antara kedua garam tersebut yang kelarutannya dipengaruhi oleh penambahan asam? Tuliskan persamaan reaksi dan persamaan tetapan kesetimbangannya untuk menunjukkan pengaruh penambahan asam terhadap kelarutan garam tersebut. Yang jelas yang COS ya, karena ada S2-. Dengan air saja dia bereaksi, apalagi juga dengan asam. Ini KSP-nya. Lalu S2- tambah H+ menghasilkan HS-. Ini nilainya, ini kan kebalikan dari ionisasi asam yang kedua ya. 1/Ka2 lalu HS- ditambah H+, ini menjadi H2S. Ini kebalikan dari ionisasi pertama, tetapan asam yang pertama. Jadi kalau kita jumlah COS ditambah, ini saling menghilangkan, 2H+ menghasilkan CO2+ ditambah H2S. Yang nilai K-nya, KSPA-nya, kelarutan dalam asam, KSP dikali 1/Ka2 dikali 1/Ka1. Jadi Ka1 kali Ka2. Nanti tinggal dihitung nilainya berapa. Berdasarkan jawaban B, apakah kelarutan garam tersebut bertambah jika pH diturunkan? Kalau pH turun, artinya konsentrasi H+ kan naik ya. Konsentrasi H+ naik akan bereaksi dengan S2-. S2-nya berarti akan berkurang. Kalau S2- berkurang, reaksi geser ke kanan. Artinya kelarutan bertambah ya. Oke, sedikit lagi. Hitung kelarutan garam HgBr2 di dalam KBr 0,05. Ya. Ini bisa lah ya, efek ion senama ini kita lewat. Tinggal nanti masukkan KSP HgBr2, kemudian Br-nya yang sudah ada 0,05. Tinggal dicari S-nya. Terakhir untuk yang E, ion Hg2+ dapat membentuk kompleks tersebut dengan tetapan pembentukan kompleks Kf. Tuliskan seluruh persamaan reaksi kesetimbangan yang terlibat dalam kelarutan HgBr2. HgBr2 menjadi Hg2+ tambah 2 Br-. Ini KSP-nya. KSP HgBr2 1 kali 1,1 kali 10⁻⁻28. Kemudian ini bisa membentuk kompleks dengan 4 ya, ligan NH3. Membentuk kompleks Hg NH3 4 kali 2+. Ini nilai KF-nya 1,8 kali 10⁻19. Kalau kita jumlah HgBr2 tambah 4NH3 menghasilkan kompleks tambah 2 Br-. Nilainya K-nya KSP dikalikan dengan KF. Silahkan dicari. Ya, kurang lebih itu materi untuk kesetimbangan kelarutan. Rasanya sudah cukup mewakili ya untuk soal-soal latihannya. Karena sudah 10.52, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan nanti silakan boleh ditanyakan di luar kelas ya, seperti biasa. Sekarang sudah mulai banyak yang suka bertanya di Teams maupun di YouTube-nya itu sendiri. Kita nanti hari Kamis masuk ke bab yang baru ya. Silakan atur manajemen waktunya. Jangan sampai belajarnya itu di ya SKS itu
jangan diartikan sebagai sistem kebut semalam ya untuk menjelang ujian atau kuis, tapi coba pelajari ya, atur waktunya, sediakan waktu selalu untuk belajar mandiri untuk setiap mata kuliah apapun ya, bukan hanya kimia dasar saja. Oke, saya kira cukup ya untuk pertemuan pagi ini. Nanti kita ketemu lagi hari Kamis, masuk bab baru. Kalau masih ada yang mau ditanyakan terkait ini, silakan boleh ditanyakan juga nanti di hari Kamis. Saya langsung tutup saja. Jaga kesehatannya ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam.